panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hai, selamat hari Minggu. Ibu Guru Linda, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Bu Guru Isa. Apa kabarnya? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak di rumah, apa kabarnya ya? Ayo sama-sama. Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kita bersyukur karena penyertaan Tuhan sehingga kita bisa beribadah bersama. Nah, anak-anak sekolah minggu, tahu tidak SMGT sekarang berumur keberapa ya? Umur yang ke-67 tahun. Nah, SMGT berumur 67 tahun pada tanggal 27 Februari. Nah, anak-anak sekolah minggu, ingat tidak lagu himne SMGT? Seperti apa lagunya ya? Oh, ada yang ingat dan ada juga yang sudah lupa. Iya. Oke, kita semua sama-sama menyanyi himne SMGT. Ayo semua berdiri ya. Berdiri. Kita nyanyikan himne SMGT. Berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua katakan amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah bersama. Salam juga. Nah, silakan duduk. Ya, sekarang kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 56 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Nah, siapa yang rindu mendengarkan firman Tuhan? Saya. Wah, Kakak Isa rindu. Pasti anak-anak di rumah lebih rindu lagi. Iya, benar sekali. Nah, kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi, berakar, bertumbuh dan berbuah. Ayo semangat ya.
boleh duduk kembali. Sebelum kita dengar cerita, seperti biasa kita berdoa dulu. Nah, bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangan. Kemudian tutup matanya. Benar. Nah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi ada ibu guru yang akan bercerita. Tuhan tolong berkati supaya kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Ya, senang sekali hari ini kakak kembali berjumpa dengan adik-adik walaupun masih secara online. Ya, semoga adik-adik kabarnya di rumah semuanya sehat-sehat. Ya, hari ini kakak mau cerita, tapi sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu. Siapa yang tahu kira-kira fotonya siapa ini yang di sampingnya kakak? Ada yang tahu? Fotonya siapa? Ya, betul. Fotonya Bapak Presiden Jokowi. Bapak Presiden negara Indonesia yang kita tinggali sekarang. Nah, saat ini Bapak Jokowi yang berkuasa memimpin di Indonesia. Nah, sama seperti cerita kita pada saat ini. Ada sebuah daerah yang bernama Yerusalem. Nah, di Yerusalem ini ada seorang bapak juga yang memimpin, seorang raja yang berkuasa, namanya Raja Herodes. Nah, adik-adik, Raja Herodes ini terkenal sangat jahat, kejam. Nah, adik-adik, Bapak Raja Herodes ini juga ternyata tidak menyukai Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus banyak yang suka, banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus, banyak yang suka Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus apa? Baik, suka menyembuhkan orang, suka menolong orang. Raja Herodes menjadi iri, cemburu. Akhirnya dia berencana membunuh Tuhan Yesus. Dia berencana membunuh Tuhan Yesus. Nah, rencananya ini kedengaran sama orang-orang Farisi. Nah, pada suatu saat, suatu hari, Tuhan Yesus ingin masuk ke kota Yerusalem ini, ke daerah Yerusalem. Orang Farisi datang menemui. Dia bilang, jangan kau masuk karena Raja Herodes hendak membunuhmu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus berani atau tidak? Nah, Tuhan Yesus tidak takut, dia tidak gentar, dia berani, dia bilang kepada orang Farisi, katakan kepada Herodes, saya sama sekali tidak takut. Karena Raja Herodes tidak mempunyai kuasa di atas kematian Tuhan. Yang berkuasa atas kematian hanya Allah sendiri, hanya Tuhan sendiri. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus pun melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Nah, adik-adik, kalau kita tahu kita punya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, jadi kita tidak perlu takut. Karena dari kita bangun dari pagi sampai kita tidur malam, ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Ada yang Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Karena Allah kita Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Ya, adik-adik, demikianlah cerita kita. Bahannya terambil dari Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Judul ceritanya, Yesus harus mati di Yerusalem. Oke, sampai ketemu minggu depan. Nah, anak-anak sudah dengar tadi ceritanya ya. Ayo, siapa yang bercerita? Tadi yang cerita ada Ayo. ibu guru. Oh, ibu guru. Ibu guru siapa? Ibu guru siapa yo? Ibu guru Debbie. Ceritanya mengenai Tentang apa tadi ceritanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan kita. Dia itu Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat. Nah, ayo semua anak-anak
bangkit berdiri. Ayo berdiri, kita nyanyi Dia yang terhebat. Oke. Bergerak ya, masih tetap semangat ya. Oke, siap-siap. Tangannya mana? Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Dalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang apa? Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Nah, sekarang kita akan membawa persembahan. Persembahannya ditaruh di tangan yang mana? Kiri ya? Bukan. Bukan. Di tangan kanan. Oh, tangan kanan. Tangan manis. Nah, sambil kita bawa persembahannya, kita menyanyi. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Semuanya siapkan hatinya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini Tuhan kami masih boleh beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, walaupun masih secara online kami beribadah dari rumah. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami datang berdoa buat teman-teman kami, orang tua kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, memberkati obat-obat, perawatan yang diberikan sehingga teman-teman kami ataupun orang tua kami yang sedang sakit dapat sembuh dan dapat beraktivitas kembali dengan baik. Kami berdoa juga buat kami anak-anak-Mu Tuhan dalam pertumbuhan, dalam sekolah, dalam permainan. Biarlah di sekolah Tuhan kami dapat belajar dengan baik. Tuhan yang senantiasa memberikan kecerdasan, kemampuan sehingga kami dapat meraih cita-cita kami ya Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan dalam pekerjaan mereka sehari-hari, juga dalam membimbing kami anak-anak-Mu sehingga kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga buat persembahan kami ya Tuhan. Tuhan mau memberkati persembahan kami sehingga dapat digunakan untuk pelayanan sekolah minggu di tempat kami Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami.
Tuhan yang senantiasa mau menjaga, mau melindungi kami sehingga kami bangsa Indonesia dapat hidup damai dan tentram. Tuhan Yesus, inilah doa kami, doa syafaat kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Nah, tapi kita tetap harus menjadi terang. Terang di rumah, terang di gereja, terang di sekolah, dimanapun kita berada. Seperti lagu kita nanti kita akan nyanyikan, Aku anak terang. Semuanya bangkit berdiri. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Oke, kita akan mau terima berkat ya. Kita berdoa. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Amin. Nah, tadi pembukaannya kita lakukan nyanyi apa? Himne SMGT. Nah, kita akan menyanyi Mars SMGT. Ayo semua masih semangat kita nyanyi Mars SMGT. Ayo semangat. Mana? Ikuti gerakannya Bu Guru. Sekolah minggu, gereja Toraja, wadah bersekutu juga belajar. Hidup dituntun, imanku bertumbuh dalam Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Menjadi terang bagi semua dan bersinar untuk dunia. Generasi yang kuat, generasi yang teguh, masa depan pasti ceria. Dialah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SMGT selalu ku rindu, tetap di hatiku. Nah, demikianlah ibadah kita. Ibu Guru Isa, Ibu Guru Linda mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Belajar, hidup dituntun, imanku bertumbuh.